Nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar, dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik, tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya, tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali,
ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh.